Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG atau UKPPG, perkenalkan nama saya Rika Sapitri Batubara. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia pada LPTK UNSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044610112 dan nomor peserta PPG atau NPK 488174022606. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 Madrasah Aliyah Swasta Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dengan materi membaca teks argumentasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Oke anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan
yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai suatu pendapat, gagasan atau keyakinan. Bagus, tepuk tangan. Kita masih mengingat pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke. Pada waktu kita membahas tentang teks argumentasi, kita harus memahami ciri-ciri teks argumentasi. Ada beberapa cirinya yang paling dominan. Apa ciri yang pertama? Siapa yang tahu? Saya nih. Apa Hanifah ya? Apa ciri pertama Hanifah? Berisi fakta nih. Bagus, berisi fakta. Ada lagi yang tahu yang lain? Oh iya, coba siapa? Berisi opini. Berisi opini. Bagus. Tepuk tangan buat temannya. Sekarang fakta dan opini itu adalah dua hal yang berbeda. Siapa yang tahu kira-kira perbedaannya? Saya nih. Coba Aisyah, apa perbedaannya nak? Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi dan kebenaran dapat dibuktikan setelah bersifat objektif nih. Iya. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat yang bersifat subjektif nih. Bagus. Tepuk tangan. Oke anakku sekalian, kalian sudah memahami pembelajaran kemarin. Nah, apa pembelajaran kita untuk hari ini anakku? Pembelajaran kita masih seputar membaca teks argumentasi. Ya, namun apa yang menjadi indikator pembelajaran kita? Kita harus mampu menentukan struktur teks argumentasi. Jadi tujuan pembelajaran kalian untuk hari ini adalah menentukan struktur teks argumentasi. Yang kedua apa? Menginterpretasi teks argumentasi tersebut, menganalisis, menginterpretasi apa isi daripada teks di dalamnya. Nah, kira-kira sudah paham apa yang akan kalian lakukan untuk hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks argumentasi, Umi mempersilahkan kalian untuk melihat ke layar monitor yang ada di depan kalian. Oke, nah, itu adalah materi kalian tentang membaca teks argumentasi. Di dalam membaca teks argumentasi, kita harus memahami struktur teks tersebut. Jadi, apa yang harus kita pahami dalam membaca? Kalau kemarin kita memahami tentang fakta dan opininya, sekarang kita harus memahami struktur teks argumentasi. Apa strukturnya, Umi? Yang pertama, pendahuluan. Di situ kalian dapat melihat, nah, pendahuluan tersebut adalah tesis ataupun pernyataan posisi. Tesis itu merupakan bagian dari awal sebuah teks argumentasi. Pada intinya, bagian pendahuluan, bagian tesis ataupun pernyataan posisi adalah bagian perkenalan. Misalnya, apa tema teks argumentasi itu? Misalnya tentang kesehatan. Berarti yang menjadi bagian utamanya adalah perkenalan apa itu kesehatan di bagian pendahuluan. Nah, jadi yang bagian kedua apa nih? Bagian kedua adalah bagian isi ataupun tubuh argumen. Bagian tubuh argumen tersebut berisi tentang pengembangan gagasan yang telah disampaikan di pendahuluan. Jadi, jika tadi di pendahuluan bagian kesehatan, misalnya tentang kesehatan itu apa, bagaimana pentingnya kesehatan, di bagian argumen dijelaskan tentang bagaimana akibatnya jika kita tidak sehat dan apa efek samping dan hal-hal yang menjadi dampaknya. Nah, bagian argumen ini adalah uraian ataupun penjelasan yang lebih signifikan tentang pendahuluan. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Penutup ini biasanya hanya terdiri dari satu atau dua paragraf. Yang paling sering muncul adalah paragraf terakhir. Kenapa Umi mengatakan demikian? Ini adalah bagian yang berfungsi untuk penegasan ulang. Apa yang disampaikan di bagian pendahuluan dan di bagian isi ditegaskan kembali berupa ringkasan ataupun kesimpulan di bagian penutup. Intinya, bagian penutup adalah bagian singkat tentang apa yang sudah dibahas di bagian pendahuluan dan bagian isi. Oke,
Sudah paham semuanya anak-anak? Oke, coba kita lihat di bagian selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai struktur teks argumentasi berikut. Ini ada Umi sajikan tentang contoh teks argumentasi yaitu dengan judul Singkong sebagai solusi ketahanan pangan. Oke, ini adalah bagian teks. Umi buat ya pendahuluannya, argumen-argumennya, dan kesimpulan. Semuanya dalam satu teks mengenai singkong tersebut ada berapa paragraf? 5. Oke, anak-anakku sudah paham mengenai struktur yang ada di contoh yang sudah Umi jelaskan? Amin. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Di sini Umi memiliki beberapa lembar soal mengenai materi yang sudah Umi jelaskan kepada kalian. Namun sebelumnya Umi ingin memberikan ice breaking dulu kepada kalian supaya kalian semangat ya. Bisa dilihat ini. Oke, silakan semuanya berdiri dulu mengambil posisi anak-anak sekalian yang sportif ya. Oke, mulai.
mahasiswa. Berarti kalian sudah 5 ya dalam satu kelompok. Kemudian kalian akan diarahkan untuk membaca. Tapi Umi, ini semua ada 4 teks. Yang mana yang ingin kami baca? Untuk memahami semua teks yang 4 ini, Umi akan membagi kalian tadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan di sini ada teks 1. Teks 1 itu untuk kelompok 1. Kemudian ada
penelitian terhadap masalah yang diakibatkan pada mengkonsumsi gula. Dan untuk kesimpulannya ada beberapa keempat, yakni hasil penelitian yang menunjukkan masalah-masalah kesehatan akibat. Tuliskan kalimat-kalimat yang berupa fakta. Fakta penelitian menunjukkan bahwa asupan gula yang tinggi dan kontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung. Karena itu, langkah yang baik adalah mengurangi konsumsi gula pada kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai teks 3 yang sudah dipaparkan mereka? Apakah kalimat fakta dan opininya itu benar? Iya. Oke, benar. Tepuk tangan. Silakan. 4. Silakan ya untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang pelestarian budaya Indonesia yang menentukan struktur teks argumentasi. Teks argumentasi terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama pendahuluan yang terdapat di paragraf pertama, yang kedua isi yang terdapat di paragraf kedua dan ketiga, dan selanjutnya penutup yang terdapat di paragraf 4. Kedua, tulislah kalimat-kalimat yang berupa fakta. Kalimat-kalimat yang berupa fakta di dalam teks kami ini tersebut yaitu di era digital yang serba cepat ini juga banyak budaya lokal. Ketiga, kalimat-kalimat yang merupakan opini. Kalimat-kalimat yang merupakan opini yaitu pelestarian budaya bukan hanya sekedar menjaga warisan tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Industri. Yang keempat, berikan tanggapanmu tentang isi teks tersebut. Tanggapan kami yaitu budaya di Indonesia harus tetap dilestarikan bagi generasi muda agar nantinya sampai ke cucu-cucunya nantinya masih bisa dirasakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Adakah dari Anda sekalian kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok terakhir? Dengan jawaban mereka? Oh bagus, silakan dari kelompok 2. Tahan dulu. Oke bagus, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa budaya lokal bisa terpengaruh dengan budaya barat yang datangnya dari luar? Mereka tidak mempertahankan budaya lokal itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya, yaitu pertanyaannya mengapa mereka tidak bisa mempertahankan budayanya sendiri? Karena budaya lokal bisa mudah dengan terpengaruh dengan budaya barat dikarenakan adanya era digital sekarang ini yang sekarang serba bisa, yaitu bisa mengakses apa saja dari HP, dari laptop dan lain-lain, sehingga budaya lokal seperti sekarang ini mulai merosot dengan adanya budaya barat yang terdapat di alat-alat digital tersebut. Jadi sebenarnya sebagai orang seperti kita masyarakat yang mempergunakan digital ataupun barang elektronik harus bisa menyaring kira-kira pengaruh luar yang baik kita ambil, pengaruh luar yang buruk harus kita tinggalkan. Ya, bagaimana kelompok 2 sudah dapat diterima ya? Sudah, alhamdulillah, tepuk tangan. Oke nah, aplaus kepada kelompok 4, silakan dulu.
Umur